Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda mendengarkan suara saya ini. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ini adalah podcast cerpen karya Nilam Rizky yang berjudul Tapak. Semoga Anda suka dan selamat mendengarkan. Tapak. Namaku Dani. Anak 17 tahun yang bersekolah di SMA Negeri Cendekia Baru 75. Semua orang di kota ini pasti tahu sekolahku. Karena letaknya yang khas di depan pabrik Pampers. Tentunya Pampers yang masih baru. Aku Dani. Lengkapnya Dani Abian. Dilihat dari namaku, seperti nama cowok-cowok keren di sekolah. Tapi nyatanya tidak. Aku adalah cowok penakut. Dimana saat aku kecil, aku tidak bisa tidur di kasur yang beranjang. Tahu nggak kenapa? Karena aku khawatir ada pocong putih yang juga berbaring di bawah tempatku tidur. Kala itu, dimana ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya saat outing kelas ke sawah, aku berteriak di kuping temanku ketika ada belalang yang hinggap di pundakku. Ada juga, dimana saat aku sudah beranjak ke tingkat SMP. Aku rela 4 jam jongkok di WC yang sempit hanya demi menghindar dari penyuntikan massal. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh cowok manapun. Yang mana kemungkinan besar pasti akan menjadi bahan bulian teman-temannya. Tetapi beruntungnya, aku punya banyak teman. Ya, walaupun mereka memanggilku Dani Kiwir, karena bentuk tubuhku yang seperti layang-layang kertas yang terbang kiwir-kiwir. Tapi mereka selalu ada. Mereka mengerti aku. Dan mereka setia. Pernah suatu ketika, aku, Gani, Yuda, Emil, dan Jota naik ke rooftop gedung Ciplas untuk syuting tugas video. Pak Eki, guru kami, memberikan tugas untuk membuat short movie bertema bebas yang nanti akan dikumpulkan lewat YouTube. Ya, seperti penilaian sekarang pada umumnya. Nilai akan dilihat dari jumlah like dan view terbanyak. Dan Emil, makhluk kamera yang bergigi kawat itu pun berkata, "Syuting di rooftop aja yuk. Tempatnya estetik. Bagus lah pokoknya. Orang-orang pasti suka." Kami pun setuju. "Nah, bener tuh," kata aku. "Oke deh, boleh-boleh. Lightingnya juga bagus di situ," sahut Yuda. Dilihat dari wajah Gani, yang sedari tadi ingin bicara tapi ragu-ragu, akhirnya dia pun juga angkat bicara. "Rooftop mana dulu nih? Pokoknya jangan yang di Ciplas dong. Widya juga sering kesana soalnya. Kalau sampai ketemu, bisa mampus gue." Widya yang dimaksud Gani adalah mantan pacar Gani yang 2 bulan lalu telah putus karena Gani lupa untuk like postingan Widya di Instagram. Aku pun bergurau. "Ya udah, Ciplas aja yuk. Siapa tahu Gani ketemu Widya, terus diajak balikan deh." Ya enggak? Semuanya pun tertawa. Gani menampol kepala koringan. Dan alhasil, kami pun setuju untuk syuting di rooftop gedung Ciplas. Gani pun pasrah. Siang itu di hari Minggu, langit terlihat cerah. Tidak terik, juga tidak mendung. Aku, Gani, Yuda, Emil, dan Jota sudah berkumpul di sana. Jota dengan rasa percaya diri mengunjuk dirinya. Pokoknya gue mau jadi peran utama," katanya sambil memajukan sebelah pundak, seolah tak bisa diganggu-gugat. Yuda pun menyahut, "Jelas lah, bakat acting lo kependam terus. Entar, kalau nggak dikeluarin bisa mules." Aku yang receh pun tertawa. Kami pun tahu bahwa Ibu Jota memberikan namanya Jota Slim karena berharap anaknya akan menjadi aktor suatu saat nanti. Seperti Jota Slim, aktor favorit ibunya. Saat Gani dan Jota sedang berperan,
Aku pun mengarah ke pinggir rooftop, di mana selangkah ke belakang, aku akan jatuh dari gedung lantai 5 ini. Dan kejadian yang tak terduga pun menimpaku. Kudapati ulat bulu yang hinggap di sepatuku, sehingga aku terkejut bukan main. Dan aku pun terpeleset. Tubuhku menggantung, dan aku masih bertumpu pada dua tanganku di bibir gedung. Yuda yang mengetahui lebih dulu, langsung berlari ke arahku. "Wei, tolongin Kiwir!" Serentak mereka ikut berlari ke arahku. Mereka panik, apalagi diriku yang diambang nyawa. Mereka lekas menarik tanganku yang dingin dan tubuhku yang gemetar. Aku tidak tahu lagi. Aku pasrah. Tak bisa berkata-kata atas kejadian memautkan ini. Sampai akhirnya, aku berhasil ditarik oleh teman-temanku. Aku selamat. Aku belum mati. Kuucapkan kepada mereka satu persatu. Thanks ya bro. Thanks pokoknya. Thanks banget. Lo semua sahabat terbaik gue, bukan abal-abal. Lo gak kenapa-napa kan tapi? Tanya Emil. Aku merasa menjadi orang penakut yang paling beruntung di dunia. Aku nyaris terjatuh dari gedung lantai 5 karena hal yang sepele, ulat bulu. Ku tahu jika itu makanan, hal itu pasti menjadi hal yang paling lezat untuk dibuli. Tapi nyatanya, mereka tidak sama sekali membuliku. Gue gak apa-apa kok, cuma trauma aja. Jawabku lemas. Untung aja lo selamat. Gue deg-degan nih. Sahut Yuda. Sama, gue juga deg-degan. Sumpah ini mah. Sahut Emil. Aku salut dengan mereka. Meskipun aku penakut, mereka mau berteman denganku. Bahkan menolongku. Mil, besok kamera lo gue ganti ya. Gue ganti sama yang lebih bagus. Ujarku di perjalanan pulang dan mendapati kamera Emil jatuh saat lekas berlari menolongku tadi. Gak usah Wir, yang penting nyawa lo. Ucap Emil dengan tegas, jelas, dan terlihat tulus. Gue bukan perempuan, gue laki. Tapi gue baper atas kalimat Emil barusan. Pada akhirnya, ku belikan Emil kamera baru setelah sekian kali mendapat tolakan dari Emil. Sudah tak dapat dipungkiri bahwa mereka memang tulus. Selamanya. Ucap batinku kala itu. Ya, kala itu. Kala di mana aku belum tahu mereka yang sebenarnya. Ada suatu kejadian di mana mulai saat itu, aku mencamkan pada diriku sendiri untuk membenci mereka. Membenci mereka selamanya. Saat itu, pada akhir liburan semester, sekolah mengadakan camping di hutan. Aku pun tidak habis pikir, apa tidak ada liburan yang lebih menyenangkan dari ini? Camping di hutan hanya menyusahkan saja pikirku. Ketika malam, kita harus membawa senter kemana-mana. Jika ingin ke kamar mandi malam-malam, kita harus susah payah memakai sepatu, memakai jaket agar tidak dihisap nyamuk. Lalu kita harus berjalan jauh menuju sungai. Itu pun, kita masih butuh effort untuk berteriak pada teman kita. Woi, senternya jangan diarahin ke sini dong. Ekspektasiku tepat seperti kenyataan. Jam 11 malam, aku terbangun karena ingin pipis. Aku pun membangunkan Jota yang tidur di sebelahku. Jot, anterin gue ke kali dong. Gue mau pipis nih. Untungnya, Jota langsung terbangun dan mengiyakan ajakanku. Jarak antara tenda kami ke sungai bisa dibilang sangatlah jauh, sekitar setengah kilometer. Aku dan Jota membawa lentera untuk menerangi jalan setapak yang kami lewati. Tanah sedikit becek karena bekas hujan kemarin pagi. Aku terus fokus pada jalan. Tak ada nyaliku untuk menoleh ke kanan kiri pepohonan. Karena khawatir aku melihat sesuatu yang tidak kuinginkan. Wir,
Kok bisa sih lo kubelet malam-malam gini? Emang lo habis minum berapa banyak? Jota membuka pembicaraan. Pas acara api unggun tadi, gue nyobain jagung bakarnya Yuda. Ternyata pedes banget, ampun deh. Terus gue minum air putih dari botol. Emang Yuda gak bilang kalau itu pedes? Ya enggak. Dia kira gue suka pedes juga. Ada-ada aja loh. Ini masih jauh gak sih sungainya? Tanya aku. Enggak. Bentar lagi juga udah kelihatan kok. Jawab Jota. Tak lama kemudian, terdengar suara deras air sungai di antara pohon-pohon yang tinggi. Jota mengarahkan senter ke sungai tersebut. Nah, tuh sungainya. Gih, buruan ke sana. Ucap Jota. Iya, lo tunggu sini ya. Iya, tenang aja. Gue bakal nunggu lo kok. Selesai aku pipis di sungai, yang mana aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah ikutan acara camping-campingan, walaupun itu wajib. Aku menemui Jota yang terduduk sambil menguap. Aku memang cukup lama tadi, karena masih ribet melepas sepatu dan kaos kaki, lalu memakainya lagi. Di perjalanan pulang, dalam gelapnya malam yang semakin larut, aku dan Jota mendengar suara burung hantu yang bersautan. Jelas sekali. Aku takut. Belum pernah aku mendengar suara burung hantu senyaring ini. Apalagi bersautan dengan burung lainnya. Ingin sekali aku menengok ke atas sebentar untuk memastikan itu hanya burung hantu biasa. Namun nyaliku tidak ada. Udara malam terlalu seram untuk ditaklukkan. Aku sedikit mendekat dengan Jota yang berjalan berdampingan denganku. Jot, beneran nih gue takut. Ini bentar lagi nyampe kan? Lentera dengan cahaya kuning yang kupegang mulai redup. Yang bener aja. Masih jauh lah. Kita kan baru aja jalan. Jota terlihat santai. Ia seperti tidak peduli dengan suara burung hantu yang aku takutkan. Ia memang lelaki pemberani, tidak seperti aku. Jot, itu suara burung hantu nyaring bener ya? Ucapku tanpa menoleh ke Jota. Burung hantu? Burung hantu mana? Gue gak lihat. Bukan wujud burung hantunya, tapi suaranya aja. Coba deh dengerin. Nyaring bener kan? Sampai saut-sautan gitu. Gue gak denger apa-apa. Hah? Aku terkejut bukan main. Bagaimana bisa Jota tidak mendengar suara burung hantu di atas? Apa Jota menderita penyakit budak mendadak? Kami masih berjalan dalam kecepatan standar. Sepertinya Jota terlalu mengantuk untuk basa-basi. Pandanganku tetap ke depan, melihat jalan setapak. Tapi aku gemas jika tidak melihat asal suara bising itu. Maka ku beranikan dua mataku untuk menengok ke atas secara perlahan. Udara malam semakin sengit untuk dikalahkan. Tapi aku harus berani sekali-sekali. Sambil masih berjalan, ku tengok ke atas dengan nyali yang sudah kukumpulkan walaupun sedikit. Begitu sudah aku melihat sosok yang pikirku adalah burung hantu, aku setengah melotot. Pantas, tanganku dingin dan perasaan tak karuan. Bibirku keluh hendak memanggil Jota. Sosok tengkorak bermata hidup telah membuatku seperti bisu sesaat. Ia bergelantungan di atas pohon jati, seolah ingin melahapku dari jauh. Ia terus melihatku. Pantas, itulah burung hantu yang kuduga sejak tadi. Nyatanya bukan burung hantu. Tulang tangannya yang menjalar panjang hingga melengkung, terus meraung-raung ke arahku. Aku sudah tak sanggup lagi menatapnya. Langsung ku tengok ke samping memanggil Jota.
Jot! Tapi nyatanya, Jota tidak ada di sampingku. Benar-benar tidak ada. Dasar Jota kampret, batinku. Sudah tahu aku penakut, tapi ia masih berani meninggalkanku di malam gelap gini. Aku tak tahu lagi. Sebelum suara tengkorak yang berada di atas pohon itu menyergapku, aku pun lari berbalik arah. Suaranya masih terdengar nyaring di telingaku. Sekilas ku tengok ke belakang. Ternyata ia masih meraung-raung, walaupun tak berubah posisi. Aku takut setengah mati. Ku percepat lariku di jalanan setapak ini. Lantas, lentera yang kubawa tadi lepas dari genggamanku. Jatuh ke jurang, dibawa oleh derasnya air sungai. Aku tetap berlari di dalam kegelapan. Suara tengkorak lumpuh tadi mulai samar. Berkurang 1% kekhawatiranku. Aku masih takut jika tiba-tiba aku bertemu lagi dengannya. Aku terus berlari. Tak peduli dengan alas sepatuku yang kurasa hampir bolong. Memang sakit telapak kakiku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jaketku pun sedikit basah oleh embun-embun malam yang kulewati dengan kencang. Sudah ribuan langkah ku berlari, tapi aku masih tidak tahu ini di mana. Terlalu gelap untuk melihat sekitar. Hutan pun sunyi. Aku pun tidak mendengar suara sedikit pun. Tapi aku bisa merasakan adanya daun-daun ilalang yang menyentuh tanganku ketika ku berlari di jalanan setapak tadi. Dan aku pun yakin bahwa aku sedang berada di hamparan daun ilalang. Aku lelah. Nafasku hampir habis. Suara tengkorak hidup tadi sudah tidak terdengar. Maka kuputuskan untuk berhenti di jalan setapak gelap gulita ini. Kuatur nafasku sebisa mungkin. Juga kuatur kekesalanku pada Jota yang sengaja meninggalkanku. Bisa-bisanya dia sejahat itu. Dia pasti sengaja mempermainkan ketakutanku. Dan mulai terpikir di benakku bahwa semalam Yuda sengaja memberiku jagung bakar pedas agar aku minum air banyak-banyak, sehingga malamnya aku harus pergi jauh-jauh hanya untuk buang air. Mungkin Jota berpura-pura baik untuk mengantarku ke sungai, agar aku bisa seenaknya ditinggal kabur di tengah hutan ini. Mereka hanya berlagak baik di depanku selama ini. Menolongku ketika aku jatuh dari gedung lantai 5 hanyalah sebagai pencitraan di awal-awal pertemanan. Aku yakin ini adalah rencana mereka semua untuk memanfaatkanku, mengerjaiku, dan mentertawakanku. Ku yakin sesampainya Jota di tenda, mereka tertawa riang karena berhasil membuatku ketakutan dan berhasil atas rencana mereka. Sungguh aku tidak mengira bahwa inilah mereka yang sebenarnya. Nyatanya, aku juga benar-benar tidak mempunyai teman karena aku yang cupu dan penakut ini. Dan aku pasrah. Mungkin memang ini nasib seorang lelaki yang penakut. Aku kembali berjalan tanpa tahu arah. Tanpa lentera penerangan. Semua gelap. Aku seakan buta. Aku menyadari bahwa ini tidak akan sampai. Dalam diriku masih ketakutan, mengingat sosok tengkorak lumpuh yang berusaha menggapaiku. Namun aku bisa sedikit lebih tenang. Kuteruskan perjalanan butaku di atas jalan setapak. Namun tenagaku tidak tercukupi. Aku dehidrasi seperti ingin mati. Mataku buram. Penglihatanku pun mulai kabur. Aku tidak mau pingsan konyol di tempat yang tidak jelas ini. Aku terus berjalan dengan tertatih. Dan ketika penglihatanku benar-benar buram, yang mana dalam hitungan detik aku sudah jatuh pingsan, aku melihat secercah cahaya di ujung sana. Di hadapanku lurus. Seperti cahaya lampu sebuah rumah yang memang itu petunjuk untukku. Aku segera berlari dengan semangat. Entah tenaga dari mana, aku tiba-tiba kuat untuk berlari. Sampai aku tiba
Ya, nyatanya ini memang rumah. Sebuah rumah kecil, seperti rumah yang ditemui oleh Sunio dan Giant saat mereka tersesat di gurun salju. Tapi bedanya, ini di hutan lebat. Ku ketuk pintu rumahnya. Halo, apakah ada orang di dalam? Aku pemuda yang tersesat di hutan ini. Bolehkah aku singgah sebentar di rumah ini? Pintu kayu pun terbuka sendiri, tanpa ada yang menariknya. Aku tertegun. Kusiapkan satu kakiku mundur untuk ancang-ancang lari. Namun keurungkan ketika perempuan tua menyapaku dari dalam. Tepat lurus di ambang pintu. Ia duduk di sofa dengan kaki yang ditutup oleh selimut. Hai anak muda, masuklah. Jangan sungkan-sungkan. Singgahlah di sini. Aku sedikit lega mendapati nenek itu adalah seseorang yang baik. Aku dipersilakan untuk duduk di sofa. Aku jauh lebih tenang setelah sekian lama berkutat pada kegelapan yang dingin. Rumah kecil ini hangat dan membuat nyaman. Bagaimana kamu bisa tersesat, anak muda? Apakah ada sosok yang membuatmu takut? Sehingga kau lari dan terpisah dari temanmu? Tanya perempuan tua itu dengan tenang. Manik-manik boneka kecil yang terhias di atas sanggulnya, seolah berkata padaku untuk cepat menjawab. Iya benar, Nek. Bahkan, saya ditinggal oleh teman saya itu. Dia memang menyebalkan. Jawabku apa adanya. Tapi bagaimana bisa ia tahu persis? Mungkin karena banyak anak lain yang tersesat sepertiku dengan kejadian yang sama. Rumah ini memang untuk anak yang tersesat malam-malam di hutan, agar bisa singgah. Sehingga tidak ketakutan lagi setelah tersesat. Ucapannya seolah menjawab pikiranku. Tapi benar, ini memang suatu petunjuk untukku. Setelah melewati berbagai rintangan, terutama saat tahu kebusukan teman-temanku. Dan aku berhasil melewatinya, dengan dipertemukan oleh orang yang bersedia menumpangiku untuk singgah di rumahnya. Apa ada sosok tengkorak di atas pohon, yang matanya seperti mata manusia hidup, lalu ia berusaha seperti ingin menerkammu, anak muda? Mata nenek itu melihatku antusias. Namun sepertinya hanya ingin tahu saja, bukan untuk khawatir terhadapku. Iya, Nek, benar sekali. Dan untuk yang kedua kalinya, bagaimana ia bisa tahu persis? Aku sedikit berpikir dalam benak. Mungkin karena terlalu sering perempuan tua ini menyusuri hutan, sehingga sering juga ia bertemu dengan sosok-sosok aneh di dalam hutan. Setiap malam, kami memang sering pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aku pun membatin. Kami. Memangnya perempuan tua ini tinggal bersama siapa? Sebentar lagi, suamiku pulang dari hutan. Aku sengaja tidak ikut untuk menemanimu di sini. Ucap nenek itu. Kakinya masih ditutup dengan selimut karena dinginnya udara malam ini. Dari ucapannya, ia seolah-olah sudah tahu terlebih dahulu bahwa aku akan singgah di sini. Sedikit aneh, namun aku mengusiknya. Perempuan tua itu terus menatapku. Kedua ujung bibirnya sedikit tertarik ke atas. Kakinya masih sama, tertutup oleh selimut tebal. Aku mengalihkan pandanganku ke langit-langit rumah ini, yang berwarna coklat tanpa debu. Tak lama kemudian, nenek ini berkata, Lihatlah anak muda.
Itu suamiku sudah datang. Sambil menunjuk ke arah meja makan di ujung sana. Seorang lelaki tua duduk manis di meja makan. Tanpa ada bekas-bekas telah pulang dari hutan atau sedang membawa kayu bakar. Ia rapi menggunakan kaos hitam bersih. Tangannya rapi di atas meja, seperti murid SD yang berlomba anteng-antengan agar pulang. Rambutnya putih bertoping sedikit rambut hitam di atasnya, dan tersenyum tipis ke arahku. Kulemparkan balik senyumnya. Ayo anak muda, saatnya makan malam. Suamiku sudah menunggu di sana. Iya, Nek. Jawabku singkat sebelum berdiri. Kulirik jam tanganku. Tepat pukul 1 malam lewat 2 menit. Apa memang tradisi mereka makan malam selarut ini? Batinku. Berjalanlah ke meja makan terlebih dahulu. Aku akan menyusulmu setelahnya. Aku pun berjalan ke arah meja makan mendahuluinya. Aku duduk di meja makan besar ini, tepat di depan lelaki tua suami nenek itu. Ia menyambutku dengan hangat. Giginya yang keropos mulai terlihat saat mengarahkan senyumnya kepadaku untuk yang kedua kalinya. Berapa usiamu anak muda? 17 tahun, Kek. Jawabku apa adanya, sebelum nenek itu sekejap sudah duduk di samping sang kakek. Aku tidak melihatnya saat berjalan ke meja makan ini. Tiba-tiba perutku sedikit sakit, yang sepertinya ini sakit perut susulan dari jagung bakar Yuda sialan itu. Permisi, Nek, Kek. Bolehkah aku pinjam kamar mandi untuk ke WC? Lantas mereka saling bertatapan sebelum menjawab. Hahaha. Kami tidak punya kamar mandi anak muda. Jawab sang kakek. Hah? Tidak punya kamar mandi? Lalu bagaimana kalian buang air besar? Karena kami tidak pernah buang air kecil maupun besar anak muda. Sang nenek menimpali. Hah? Kok bisa? Jawabku spontan, tanpa bahasa formal seperti yang digunakan oleh mereka. Nenek dan kakek ini pun tertawa. Nanti kau juga akan tahu anak muda. Mendadak, perutku tak sakit lagi. Hilang seketika. Aku tidak paham lagi dengan mereka berdua. Aku berusaha berpikir positif, bahwa mungkin mereka memiliki penyakit mendalam, sehingga mereka tidak pernah buang air besar. Ayo anak muda, mari makan. Aku sudah memasaknya. Ujar sang nenek sambil mengambil piring dan sendok. Hidangan sudah tertata rapi di meja. Banyak pilihan menu yang terhidang, dan sepertinya lezat. Namun aku tidak berselera. Aku sudah kenyang. Ku ambil piring dan sendok sebagai formalitas. Dan ku ambil nasi dan kuah sayur dengan porsi sedikit. Di sela-sela makan, aku melihat ke sekitar. Dan daripada diam, aku pun membuka pembicaraan. Nenek pasti mengepel lantai rumah setiap hari ya? Terlihat sekali, dengan lantai rumah ini yang sangat bersih dan debu pun tidak ada. Ucapku, karena sedari tadi, aku terkesima dengan lantai rumah ini yang bersih dan mengkilat. Nenek pun tersenyum tipis. Tapi kali ini berbeda. Sedikit sinis, lalu ia tertawa. Jelas sekali bersih. Kaki kami kan tidak pernah menapak. Aku pun sengaja menjatuhkan sebuah sendok di sela-sela mengunyah biskuit. Kupungut sendokku, kubungkukkan badanku, hingga mereka tak melihatku. Kutoleh ke arah samping di bawah meja makan. Lantas,
Kerongkonganku seperti tersedak. Aku mematung. Sekuat tenaga, aku harus bangkit lagi, duduk di kursi meja makan. Aku tidak kuasa melihat kedua orang di hadapanku ini. Aku hanya menatap makananku dengan nanar. Ku dengar suara kunyahan makanan dua orang yang tak bertapak di hadapanku ini. Aku menelan biskuit di mulutku. Seketika, pandanganku mulai gelap. Tubuhku mulai lunglai, menyandar di kursi meja makan. Aku tak sadarkan diri. Aku tak tahu aku di mana dan aku siapa. Terdengar suara samar yang menggema. Masukkan anak ini ke peti nomor 29 di ruang bawah tanah. Dan di sisi lain, di hamparan tenda-tenda perkemahan, sekelompok lelaki sedang kebingungan dan gusar. Aduh, kok bisa sih Jod? Kiwir kok bisa gak sama lo? Kalau dia kenapa-napa gimana? Ujar Emil panik. Gue gak tahu beneran. Dari tadi dia di samping gue pas jalan. Senter juga gue terangin kok. Tiba-tiba, Kiwir hilang gitu aja. Muka Jota merah, seperti ingin menangis. Ia mengacak-ngacak rambutnya, akibat terlalu panik. Yuda pun menyahut. Ya udah yuk, cari Kiwir cepetan yuk. Sebelum dia kenapa-napa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast cerpen ini.